Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9E yang Bu Julian sayangi. Baik, sebelumnya Bu Julian minta maaf karena baru kali ini Bu Julian sempat membuat video untuk review pembelajaran PJJ 4 dan PJJ 5. Seperti yang Bu Julian share di grup WA ya, bahwa Bu Julian mengharapkan pertemuan kemarin hari Jumat itu sebenarnya Bu Julian ini dan melengkapi tugas-tugas yang belum diselesaikan pada PJJ 4 dan PJJ 5. Nah, kali ini Bu Julian akan mereview tugasnya. Barangkali di antara kalian masih ada yang belum memahami sebenarnya di PJJ 4 itu disuruh ngapain, di PJJ 5 disuruh ngapain gitu ya. Nah, baik. Sekarang ini Bu Julian sudah membuka Google Classroom ya, kelas 9E untuk materi riset ya. Ini adalah PJJ 4 yang Bu Yulian sampaikan pada tanggal 6 Agustus 2021. Baik, di sini intinya adalah selain mengisi presensi ya, presensi dengan tanggal 6 Agustus 2021 juga Bu Yulian ingin kalian mengisi LK1 riset. Nah, di sini 3 diserahkan. Ini karena yang mengisi LK1 riset belum semuanya ngeklik diserahkan atau mengirimkan screenshot bahwa sudah mengerjakan juga bisa ya. Nah, kita langsung buka saja untuk apa namanya, LK-nya ya. Ini kita buka coba ya. Biar dan jelaskan sebenarnya yang perlu diisi untuk LK1 riset itu apa, bagaimana nanti gitu. Baik, nah ini gampang saja tulis nama dan kelas, lalu klik berikutnya gitu, atau kemudian langsung buka Google Drive-nya aja ya, untuk LK1 riset. Nah ini, baik sebentar, kita klik. Sebentar, internetnya agak lama. Anak-anak sebenarnya riset itu gampang ya, artinya kita jangan terlalu pusing dengan kata riset itu sendiri. Riset itu hanya istilah lain dari apa ya, penelitian. Penelitian itu artinya kita mencari tahu dari masalah yang muncul. Penelitian itu berarti kita mencari jawaban dari masalah yang muncul dalam benak kita. Setiap orang pasti memiliki banyak ribuan pertanyaan di dalam benaknya ketika melihat suatu hal, ya kan? Nah, pertanyaannya ada yang mengabaikannya, artinya tidak dipikirkan, tapi ada juga yang langsung mencari tahu, pusing dengan tanya pada para ahli dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang browsing, yang tanya pada para ahli, itu artinya mereka sedang melakukan melakukan pencarian jawaban dari masalah yang mereka hadapi. Baik, kita buka LK1 Riset 9E ya, yang coba yang ini di bawah ya, LK1. Nah ini, kita buka yang ini. Nah, kita lihat sudah muncul berapa jawaban. Nah, ada 17 anak yang sudah mengisi LK. Jadi harusnya tadi pada, nah di sini ya, yang mengisi LK kalian bisa mengeklik diserahkan ya, buka kembali PJJ 4. Lalu bagi yang sudah mengisi LK, di sini kalian bisa mengeklik tugasnya itu sudah diserahkan, gitu ya.
Untuk apa? Untuk agar wali kelas kalian tahu bahwa kalian telah mengerjakan tugas, hanya itu saja, gitu. Baik, lanjut lagi, LK1 Riset ini sebenarnya disuruh ngapain tuh, Bu, gitu ya. Kita langsung lihat saja pertanyaannya. Ini hanya caranya Bu Yulian untuk menjajaki sejauh ini kalian memahami belum tentang riset atau kalian pernah mengalami suatu hal yang tanpa kalian sadari itu adalah riset, gitu. Nah, sekarang pertanyaan satu, tentukan satu permasalahan yang pernah dialami, baik kalian sendiri yang mengalami atau orang lain, gitu ya. Dan masalah tersebut, pada akhirnya selesaikan. Nah, itu berarti secara tidak langsung ketika ada masalah terselesaikan, itu berarti kalian sudah apa ya, istilahnya sudah melakukan sebuah riset, entah itu porsinya kecil atau besar, tergantung upaya yang dilakukan dan sebesar apa masalah yang dialami. Baik, kemudian, nomor 2, jelaskan mengapa memilih masalah tersebut. Jadi, kita mengalami permasalahan, kenapa memilih masalah tersebut, ini kan disuruh menentukan satu ya, satu masalah dari sekian banyak masalah yang mungkin kalian hadapi. Nah, itu tentukan satu saja, nggak usah, terlalu dalam mikirnya. Misalnya permasalahan, kalian ingin mencari tahu manfaat dari sebuah permainan tradisional. Mengapa orang misalnya nih bermain kelereng atau bermain sepak bola atau permainan tradisional apalagi ya, permainan tradisional itu bisa engklek, kubak sodor, dan lain sebagainya yang saat ini lebih banyak ditinggalkan anak-anak karena banyak anak-anak seusia kalian yang lebih menyukai gadget ya, menyukai gawai. Bahkan seadik-adiknya kalian juga masih banyak yang tidak menyukai permainan tradisional, kecuali yang di pedesaan mungkin sudah, sering bermain bersama temannya yaitu melakukan permainan tradisional dan kita penasaran nih, apa bedanya bermain dengan permainan tradisional dengan bermain gadget, manfaatnya besar yang mana, kan gitu. Itu kan sudah merupakan topik atau permasalahan yang kalian ambil, contohnya seperti itu. Kemudian mengapa memilih masalah tersebut? Satu misalnya karena banyak anak lebih suka bermain game daripada bermain di lapangan sama teman-temannya yang lain, memainkan permainan tradisional misalnya. Apa kendala yang dialami? Jadi kendala yang dialami ini, kalian ketika menentukan masalah itu kalian tidak tahu, manfaatnya masing-masing permainan itu apa, gitu kan. Kalau main permainan tradisional manfaatnya apa, bermain game di HP itu manfaatnya apa, itu kan juga kalian nggak tahu. Nah, itu merupakan hambatan atau kendala. Lalu solusi yang dilakukan apa? Solusinya misalnya browsing, browsing di internet, mencari misalnya manfaat bermain game online misalnya, sama manfaat bermain permainan tradisional. Itu kalian browsing, kemudian kalian rangkum satu-satu tentang keduanya, gitu kan. Nah, akhirnya kalian akan memahami, oh ternyata lebih baik bermain game online atau bermain permainan tradisional nih, gitu. Untuk anak-anak zaman sekarang di tengah situasi seperti ini. Atau, yang bisa menunjang perkembangan kognitif dan perilaku mereka, gitu ya. Dan itu simpel saja seperti itu, ini hanya untuk menjajaki saja. Lalu di tugas ini tinggal mengisi ini saja kalian sudah mengerjakan PJJ 4 ya. Sekarang kita ke PJJ 5. Baik, sebentar ke PJJ 5 ya. Bentar ya. Kita tunggu loading. Nah,
Masih sama. Oke, kayaknya kita ngeklik ini lagi aja. Kita ke PJJ 5 dan di PJJ 5 itu setelah kita menentukan permasalahan, itu Bu Julian hanya menyampaikan materi tentang apa namanya, perbedaan antara topik sama judul sebenarnya. Nah, masalah yang tadi sudah kalian ungkapkan itu merupakan topiknya, belum judulnya, gitu ya. Itu baru topiknya, belum judulnya. Jadi kalau ingin mencari judul nanti ada caranya lagi yang bisa Bu Julian sampaikan. Baik, tugas kelas, kita lihat PJJ 5. Kita pilih matkul riset. Kok lama ya? Dan anak-anak perlu Bu Julian sampaikan bahwa nanti semester ini, di akhir semester, targetnya adalah membuat proposal penelitian. Berawal dari sini, kalian menentukan masalah, lalu nanti kalian merumuskan judul, di tugas 5 itu menentukan topik dan judul, kemudian nanti selanjutnya akan berkembang ke latar belakang masalah, tujuan, penelitian relevan dan lain sebagainya, rumusan masalah, untuk di bab 1, kemudian nanti berlanjut lagi ke kita kembangkan menjadi bab 2 dan bab 3. Nah, 3 bab, bab 1, 2, 3 itu di kelas 9 semester 1. Lalu nanti di semester 2 bagaimana? Melakukan apa yang sudah direncanakan di bab 1. Nah, kalau sudah nanti ditulis hasilnya. Seperti itu. Jadi bertahap kok. Nah, jadi jangan bingung, nggak usah bingung, nanti pasti semuanya akan terselesaikan asal kalian disiplin mengikuti dengan baik setiap harinya atau setiap jadwalnya. Kalau misalnya, "Bu, kemarin belum," terus, kalian ingat, "Wah, kok belum?" Ya segera dibuka saja Classroom-nya, segera dikerjakan. Sekarang mengerjakan tugas itu tidak harus, apa ya, tidak harus terlalu muluk di aplikasi. Android kalian juga ada yang namanya Microsoft Word, kalau belum silakan diinstal. Kalian bisa ngetik di situ, atau kalian bisa menggunakan aplikasi desain poster, ya. Desain poster, kalian ketik di situ, kalian hias, kalian simpen, upload sebagai tugas, itu kan juga bisa, gitu. Tergantung kreativitas saja sebenarnya tugas daring itu. Baik, ini ada tanda, presensi seperti biasa diisi, ini yang tugas PJJ 5 ya. Kemudian ada materi PDF. Ini Bu Julian buat untuk menjelaskan topik dengan judul gitu. Oke, kita buka ya. Nanti Bu Julian jelaskan sekilas biar ada gambaran. Ini maaf Bu Julian membuat videonya malam-malam karena kalau di malam hari anak-anak sudah tidur, jadi Bu Julian bisa dengan tenang mengerjakan atau membuat video. Tapi kalau pagi atau siang hari itu sudah tugasnya untuk mendampingi mereka, jadi pasti akan banyak gangguan ketika membuat video gitu ya. Baik, lanjut ini langsung saja kita belajar tentang bagaimana menentukan topik atau membuat judul penelitian ya. Nah, topik itu apa? Topik itu adalah masalah atau dasar.
masalah atau dasar yang akan kita gunakan sebagai bahan tulisan atau bahan penelitian di sini. Kemudian topik penelitian itu berarti rencana yang akan kita teliti. Itu belum detail, masih umum ya, masih umum tapi sudah menjurus sedikit. Nah, kemudian misalnya nih, tema penelitian sains membuat sesuatu, atau penelitian sosial itu tentang budaya misalnya. Nah, bagaimana caranya menentukan topik? Kriteria topik yang baik itu adalah misalnya penelitian yang dilakukan nanti hasilnya akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian masalah yang diangkat itu bukan hal yang tidak rasional, tapi itu hal yang logis gitu ya, bisa diteliti, bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia gitu. Juga sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Lalu ada juga sesuai dengan tempat, waktu, dana, tenaga. Ya, jadi cari yang sederhana yang bisa kalian lakukan dari rumah misalnya. Kemudian memiliki data pendukung, ya. Data pendukung apa ya, penelitian-penelitian yang serupa, yang mirip dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Boleh Bu mirip dengan yang ada di internet, boleh, tapi harus ada bedanya. Boleh, tapi harus ada bedanya. Dan yang mirip tadi harus ditulis sebagai sumber rujukan penelitian. Nanti harus tercatat di dalam daftar pustaka. Gitu ya. Nah nih, lalu menarik. Baik, tipsnya jadi peneliti sukses. Literatif, kritis. Literatif itu apa? Banyak membaca. Kalau kita nggak banyak membaca, kita nggak bisa berpikir apa-apa. Ketika kita menghadapi suatu tugas, kita blank. Ya jangan diem aja, gunakan gawainya untuk mencari tahu di Google. Sekarang itu apa-apa semuanya ada di Google. Hanya kita pintar-pintar saja memilih mana yang sekiranya ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kritis. Asal kita mengamati sekitar, kita kritis, itu mengapa kok begini, itu mengapa kok begini, itu kalau diginikan gimana, itu kalau dibuat begini gimana. Itu namanya kritis. Kalian kritis, tapi masalahnya sekarang kalian mungkin sudah merasa kritis, tetapi tidak menindaklanjuti. Nah, ketika tidak menindaklanjuti, mencari tahu, nah itu akhirnya tidak akan menjadi sebuah ilmu. Hanya pertanyaan ngambang saja, kemudian hilang. Jadi sebenarnya orang yang kepo, itu ada gunanya, itu berarti dia kritis. Kepo saja atau kepo dan mencari tahu jawabannya kan gitu. Kreatif, itu bagaimana mengkreasikan yang sudah ada menjadi hal yang baru, yang belum ada dan bermanfaat. Kreatif, inovatif itu ya. Terus dari pengetahuan, pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain. Dari pengetahuan bisa dari ilmu pengetahuan yang kalian dapati di sekolah bisa, atau dari ide-ide dari internet juga boleh. Penelitian yang dilakukan orang lain. Nah, dari hasil penelitian lain boleh sebagai ide. Asal tidak plagiat. Plagiat itu artinya harus jujur. Kalau kalian jujur mencantumkan referensi yang kalian ambil itu dari mana, judulnya apa, karangan siapa, itu berarti kalian sudah jujur dalam menulis. Jadi enggak dianggap sebagai plagiator gitu ya. Lanjut. Baik, terus kemudian dari forum diskusi ilmiah. Ini diskusi ilmiah ya, ini Bu Yulian seperti memberikan advice atau masukan-masukan kepada kalian. Mungkin nanti dari apa yang Bu Yulian jelaskan ini bisa menambah kalian menjadi lebih tahu, menjadi lebih mantap lagi untuk menentukan judul yang akan kalian garap di semester ini. Oke, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, contoh aja misalnya penelitian sosial. Kalian mengamati sekarang banyak anak main gawai daripada bermain tradisional. Nah, itu kan masalah sosial. Nanti topiknya bisa perbedaan atau pengaruh permainan tradisional terhadap perilaku anak atau perilaku siswa apa atau perilaku anak di daerah mana.
gitu ya. Kalau sekarang baru di rumah, berarti perilaku anak-anak di desa apa, itu juga bisa. Itu atau perbandingan, permainan tradisional apa dengan apa. Jadi ada yang dibandingkan, itu juga boleh atau pengaruh permainan tradisional apa terhadap apa. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Nah, latihannya adalah ini tugas yang harus di-upload di Classroom ya. Di PJJ 5 Classroom, kalian menulis di selembar kertas topik yang sekiranya bisa kalian angkat menjadi sebuah penelitian. 2 saja ditulis dengan jelas, kemudian nanti difoto, dihias-hias juga boleh, lebih kreatif. Hanya untuk terlihat mana yang lebih kreatif aja, atau misalnya kalian bisa menggunakan aplikasi dari aplikasi teks foto, ada foto, kemudian atau ada background yang bagus, di atasnya topiknya diberi nama kelas sama nomor absen. Nah, setelah itu diunggah di Classroom, sudah selesai gitu ya. Sudah selesai, kalian berarti sudah mengerjakan tugas PJJ 5. Gampang kan? Nah, selanjutnya ini sudah selesai yang PJJ 5. Selanjutnya kalian bisa merumuskan judul. Nah, sekarang kalian akan mencontohkan bagaimana caranya merumuskan judul. Kita buka Google ya. Kenapa buka Google, Bu? Nah, Google itu tahu segalanya. Kita bisa mencari sumber dari Google, tapi kita pilih-pilih nanti yang mau kita gunakan yang apa gitu ya. Oke. Nah, ada satu yang bisa kalian runut kebenaran datanya. Jadi semua data yang ada di sana sudah pasti dilakukan secara ilmiah dan bukan hoax ya. Itu nyata, itu hasil penelitian orang lain. Baik, kita ketik seperti ini. Garba Riset. Kita ketik begini saja nanti sudah muncul. Nah ini, Garba rujukan digital ini kita klik saja. Oke, kita ulangi. Jadi di sini isinya adalah gudang karya ilmiah, baik berupa artikel, baik berupa baik berupa jurnal dan lain sebagainya. Ada 1.400.000 sekian artikel. Yang bentuk publisher itu ada 2 sekian, yang bentuk jurnal ada 12 sekian. Banyak sekali. Nah, ini ada kolom search ya, gambar loop ini adalah kolom search. Kita bisa mencari apa saja yang kita inginkan. Jadi kita misalnya mengambil contoh permainan tradisional ya. Kita ketik saja seperti itu kata kuncinya. Ini, kita enter. Nah, ini kita bisa lihat. Ada sebanyak 795 dokumen tentang permainan tradisional dengan segala macam bentuk variasi judul. Ini yang tertera di sini adalah judul-judul ya. Kalian diminta menentukan satu judul saja untuk digarap di semester ini. Itu mudah. Nah, kalian bisa membaca judul-judul yang di sini, misalnya tentang permainan tradisional ya. Itu kalian cari yang kalian suka. Cari yang kalian suka, yang kalian bisa lakukan di rumah ya. Bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya yang
biasa dilakukan misalnya permainan engklek ya, engklek atau permainan ini bisa ada berapa halaman banyak sekali bisa diklik kalau belum menemukan yang cocok. Rata-rata permainan engklek ya. Permainan tradisional yang lain selain engklek apa ini? Desa Pasir Pandak Kecamatan. Wah, ini saja, ini misalnya ya, contoh ya, salah satu judulnya. Ini kita klik, kita buka di lainnya, di jendela lain. Jadi, ini kita ambil, kita klik, gitu. Ini kita gunakan sebagai rujukan, penelitian yang akan kita tiru, tapi tidak mirip, tapi harus ada bedanya. Misalnya nih, di sini permainan tradisional di Desa Pasir Pandak Kecamatan Kepunuhan Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ini bisa kalian kan? Kalian sendiri. Misalnya Desa Turi Sumberagung di Bantul Yogyakarta. Itu juga bisa. Nah, itu sudah jadi judul penelitian gitu, ya. Nanti isinya di dalamnya, nah itu karya tulisnya seperti apa, Bu? Ini tinggal download aja di sini nih. Download original gitu ya. Klik aja download original. Nah, ini sudah terdownload di sini. Proses ya. Oke, sekarang kita buka. Ada 12 halaman. Ini semacam jurnal ya. Jadi judulnya nanti punya kalian misalnya nih, ini satu judul contoh, permainan tradisional di Desa Turi Sumberagung, Bukit Bantul, Yogyakarta. Desa Turi, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kan sudah beda, penelitiannya sudah beda ya kan. Nah, abstraknya nanti isinya apa bukan abstrak ya, kita ke latar belakang pendahuluan dulu. Latar belakang mungkin mirip, tapi bisa juga beda. Misalnya di Desa Pandak. Ini di sini Pasir Pandak lah. Di sini kalian bisa, misalnya desa kalian apa, dijelaskan itu desa berada di mana, kondisinya bagaimana, lalu rumusan masalah. Yang desa apa itu diganti dengan desa kalian sendiri. Bagaimana sistem permainan ditulis juga, itu tujuannya untuk apa. Itu kalian sudah nanti sudah punya, bisa membuat proposal, gampang sekali gitu. Dan itu sudah beda, tapi syaratnya adalah mencantumkan judul penelitian ini sebagai sumber. Jangan sampai hanya ngutip, tapi nggak dicantumkan di dalam sumber, di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu di akhir. Coba kita lihat ya, daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka. Daftar pustaka. Artinya adalah sumber-sumber yang digunakan untuk mengerjakan penelitian. Jadi nanti penelitiannya harus ada di sini, gitu ya. Misalnya tadi karya penulisan daftar pustakanya nanti ada contohnya. Ariyanti, Ariyanti. Titik tahun berapa dibuat, ini nanti bisa dilihat penelitiannya tahun berapa dibuat. Dari ya 2018 ini. Kemudian nanti judulnya apa itu tadi ditulis gitu ya. Next, next. Ini sudah jadi penelitian gitu. Nah, targetnya kan hanya sampai proposal. Hanya sampai proposal itu berarti nanti
sampai bab 3. Bab 3 selesai, sudah semester 1 kalian sudah punya proposal penelitian, gitu ya. Nah, oke, coba kita lihat deh yang relevan. Daftar pustaka. Hmm, nah ini ya, sumber data, ini. Nah, ini sudah masuk bab 4. Bab 4 itu nanti semester 2 garatnya. Gitu ya. Gampang ya, kira-kira ya. Oke, sekarang kita survei lagi di sini. Misalnya bukan permainan tradisional, tapi misalnya tentang analisis film, analisis film misalnya. Kita lihat. Film kan banyak sekali, filmnya nanti bisa ada 521 judul. Kalian bisa ambil film yang kalian suka. Misalnya nih, ambil satu judul lalu nanti judul filmnya diganti dengan film yang kalian tonton, yang kalian suka. Filmnya bisa lihat di YouTube, bisa browsing juga bisa, gitu ya. Yang penting beda, misalnya di sini Harry Potter, Harry Potternya serial apa, kalian nanti bisa dengan film yang lain, itu sudah jadi penelitian juga, gitu ya. Dan banyak lagi, jadi kalian tinggal ngeklik di sini, minat kalian, misalnya di sini barang bekas, pemanfaatan barang bekas ya. Pemanfaatan barang bekas, kita lihat ada tidak di sini. Ada 55 dokumen. Pemanfaatan barang bekas dalam meningkatkan kreativitas siswa. Nah, ini tinggal diganti misalnya pelajaran SBK kelas 9 MTSN 2 Bantul, itu pun sudah beda. Sudah beda. Atau pemanfaatan barang bekas dalam bukan SBK, mapel yang lain, misalnya mapel apa yang lain. Gitu. Atau ini, sebagai media pembelajaran. Tapi itu kalau untuk kalian yang ini aja, meningkatkan perilaku peduli lingkungan anak melalui pemanfaatan barang bekas. Nah ini pada anak apa diganti? Tidak harus kelas, tapi bisa juga pada anak di desa mana. Karena sekarang banyak di rumah ya, jadi pada anak di desa mana. Seperti itu sudah bisa. Dan lain sebagainya, kalian bisa baca sampai menemukan satu judul yang kalian suka, dan nanti ada yang diganti dari judul itu. Ya, itu. Sasarannya untuk siapa diganti itu sudah jadi penelitian yang berbeda. Bahan yang digunakan diganti itu juga sudah bisa menjadi penelitian yang berbeda. Gitu ya. Oke, apalagi misalnya dengan uh, gadget gawai. Oh, banyak sekali, ada 469 dokumen. Ini gangguan insomnia yang mengalami ketergantungan gadget. Jadi misalnya kalian sering melek malam, tidur kemalaman hanya karena bermain gadget. Nah itu ternyata ada pengaruhnya. Kalian kalau pengen tahu pengaruhnya apa, jeleknya apa, bermain gadget terlalu lama, itu kalian bisa membaca penelitian-penelitian ini. Dan kalian bisa jadikan topik ini sebagai penelitian kalian.
diuji cobakan aja nanti caranya bagaimana, caranya nanti akan dibimbing lebih lanjut oleh Julian, gampang gitu, nggak usah bingung, oke? Sampai di sini paham ya? Jadi sekarang yang kalian lakukan adalah cari satu judul saja, buat satu judul yang akan kalian kembangkan nanti menjadi proposal. Ditulis di buku, kemudian difoto, lalu kirimkan ke dalam presensi, ya. Ke dalam presensi, link presensi yang tadi itu, tanggal 20 Agustus 2021. Lalu judulnya difoto, di-upload di link yang ada di sana. Paham ya? Baik, terima kasih anak-anakku untuk penjelasan ini, semoga bermanfaat, semoga kalian tambah paham bahwa riset itu tidak sulit, kita sama-sama belajar, maka ada Google yang akan membantu kita, tapi kita pintar-pintar mencari sumbernya. Maka di sini Bu Yulian tunjukkan bahwa sumbernya adalah Garuda Riset ini. Ini adalah website yang sangat recommended sekali, bahwa isinya semuanya adalah ilmiah, tidak ada hoax, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semoga sehat selalu. Dadah.